Salam Tarakaita, satu hati, satu semangat, Tarakaita, yes! Saya Rafael Ken, kelas 5A. Dalam rangka bulan Kitab Suci Nasional, saya akan menceritakan tentang kisah Malaikat Agung Rafael. Bagi saya, Rafael sangat istimewa karena merupakan nama bakti saya. Selain itu, kisah Malaikat Agung Rafael sesuai dengan tema BKSN 2021, yaitu Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Kisahkan dalam kitab Tobit, bagaimana Allah membantu manusia yang memohon kepadanya melalui malaikat Rafael. Alkisah. Pada zaman penjajahan Asyur, kira-kira 722 tahun sebelum Masehi, di kota Niniwe ada tawanan bernama Tobit. Ia tinggal bersama istrinya Ana dan putranya Tobias. Di Niniwe, Tobit menjadi miskin dan kedua matanya buta karena terkena kotoran pipit. Ia tidak bisa melihat selama 4 tahun. Hidupnya tergantung kepada orang lain. Dalam keputusasaannya, dia berdoa kepada Tuhan. Pada saat yang sama, di negeri Media, Sarah, putri Raguel dan Etna juga mengalami penderitaan yang berat. Sarah kehilangan 7 orang suami yang meninggal oleh setan Amodius. Dalam keputusasaannya, ia berdoa kepada Tuhan. Tobit dan Sarah, keduanya sedang mengalami puncak penderitaan. Namun pada akhirnya mereka berserah memohon apa yang berkenan bagi Tuhan. Sewaktu muda, Tobit sempat menitipkan uang yang cukup banyak, sebanyak 300 kg perak kepada Gabael, saudara sepupunya di negeri Media. Setelah berdoa, Tobit ingat uang itu. Ia menceritakan kepada Tobias dan mengutusnya untuk mengambilnya. Tobias menjawab, "Semua perintah ayah akan saya lakukan, tapi bagaimana saya bisa mengambil uang itu? Saya tidak tahu caranya ke sana dan tidak tahu siapa itu Gabael." Disinilah tangan Tuhan bekerja melalui malaikat Rafael yang menyamar sebagai pemandu yang bernama Azaria. Demikianlah Rafael menemani dan menjadi sahabat seperjalanan Tobias menuju Media. Mereka berjalan sampai malam, dan mereka menginap di tepi sungai Tigris. Saat Tobias akan mencuci kakinya, ia diserang oleh ikan. Rafael berkata, "Tangkaplah ikan itu, jangan kau lepaskan. Potonglah dan ambil empedu, jantung dan hatinya, karena itu adalah obat mujarab." Tobias dan Rafael sampai juga di negeri Media. Mereka singgah di rumah Raguel. Di sinilah Tobias bertemu dengan Sarah. Kata Rafael, Sarah adalah jodoh Tobias. Raguel pun menyetujui pernikahan mereka. Atas petunjuk Rafael, pada malam pernikahan, Tobias berdoa dan menaruh hati ikan dan jantung ikan di atas pembakaran dupa. Amodius, si setan jahat, keluar dari Sarah dan lari. Sebelum kembali ke Niniwe, Tobias mengutus Rafael untuk mengambil uang ayahnya, dan akhirnya misi berhasil. Rafael dan Tobias kembali ke Niniwe membawa Sarah istrinya dan uang Tobit. Sesampainya di rumah, malaikat Rafael memerintahkan Tobias mengoles empedu ikan ke mata Tobit. Mata Tobit terbuka, ia sembuh. Mereka semua diliputi sukacita. Tobit dan Tobias sepakat untuk memberikan setengah dari kekayaan mereka ke Azaria karena telah memandu dan membantu mereka. Ketika mereka hendak memberikan upah itu, malaikat Rafael berkata, "Tobit, ketika engkau dan Sarah berdoa, akulah yang mengantarkan doa itu ke Tuhan. Aku adalah malaikat Rafael, salah satu dari 7 malaikat yang melayani Tuhan." Sewaktu mendengar perkataan itu, Tobit dan Tobias kaget, lalu sujud menyembah. Akan tetapi malaikat Rafael menenangkan, "Janganlah takut. Damai sejahtera besertamu. Kehendak Allah lah yang membawaku ke sisimu. Jadi pujilah Dia seumur hidupmu." Setelah berkata demikian, malaikat Rafael pun menghilang dari pandangan mereka. Dari kisah di atas, kita bisa belajar bahwa Allah berkenan pada kesetiaan dan setiap hal yang baik. Allah senantiasa menyertai manusia, menolong dan menemani perjalanan kita. Selamat menutup BKSN 2021. Terima kasih.